ahkam wa ukhra mutasyabihat. Jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas. Contohnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menyuruh kita, memutuskan untuk menyembah Dia. Tidak boleh, tidak harus. Yang mutasyabihat, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bertahta di atas aras. Ini harus ditakwil. Gak boleh langsung diambil Allah bertahta di atas aras. Aras itu di atasnya langit ketujuh. Kalau tidak ditakwil dengan ayat yang lain, kita murtadkan. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia tidak seperti makhluk siapapun. Kalau bertahta berarti sama dengan makhluk. Duduk, punya pantat. Pasti kalau duduk kan pakai pantat. Gak ada mau pakai kepala. Nyungsep namanya. Kalau pakai kaki jongkok. Beda. Kalau pakai pantat sama kaki selonjoran. Kan beda, ada semua. Kalau pakai perut telungkup. Kalau duduk pasti pakai pantat. Makanya kalau sudah pakai pantat berarti Allah sama dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Yang sama. Kufu itu sama. Sama dengan orang mau nikah cari yang sekufu, yang sama. Kalau bos minimal nyari yang sama-sama bekerja. Jangan nyari anaknya kiai. Ntar dikasih kita pulang. Karena bodoh. Nah maksudnya begitu. Ini contoh. Sabina udah ganti abah. Langsung sakit perut. Kalau nggak kufu, biasa nimbang besi, dikasih Sabinatun aja. Langsung besoknya pulang. Kenapa? Saya nggak betah di sini. Bukan nggak betah, yang mau paslon, yang nggak tahu gitu. Yang mau paslon bab 1, bab 2 yang kufu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang utama. Idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum. Apabila kamu pengen sholat, mendirikan sholat, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Makanya nggak bisa, harus pakai wudhu. Wudhunya bagaimana itu jelaskan Nabi. Wajib dalam Quran ini. Muhkamat, tidak ada selisih. Famsahu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai siku. Harus ini. Kalau nggak begini nggak bisa. Famsahu ru'usakum wa aydiyakum ilal ka'bain. Makanya kalau ini yang muhkamah, yang mutasyabihat, yang samar, ini yang dibuat orang untuk berdebat. Makanya beda kalau ada orang yang berdebat ayat. Nabi itu dulu ketika perang Hunain mendapat harta ghanimah, harta rampasan. Yang kaya-kaya itu dikasih banyak oleh Rasul. Ada namanya Dzulhuwaisirah, pinggangnya kecil, orangnya suka lapar, sholatnya kencang. Nabi ngomong begini, Muhammad, yang benar kamu kalau bagi. Kata Nabi, laqad khasirtu, saya sangat rugi, waqad khibtu, dan saya rugi, menyesal kalau saya tidak adil. Kalau kamu tidak percaya terhadap keadilanmu, Allah saja mempercayakan adilmu kamu ini. Langsung pergi itu Nabi aja yang loh. Sama ini orang-orang yang merasa benar pakai ayat-ayat bersama dengan orang yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman ibn Muljam, ahli tahajud, hafal Al-Quran, jidatnya hitam. Ketika membunuh Sayyidina Ali, mau berangkat subuh, ditangkap, kan dikisos, diputus tangannya, kakinya masih biasa. Ketika sudah mau dipotong lidahnya, dia takut. Kenapa? Saya takut tidak bisa berpikir. Kan repot orang ini, sudah membunuh Sayyidina Ali, mantunya Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, yang menurunkan habaib, merasa benar mas. Kenapa? Karena dia merasa tidak menjalankan hukum sesuai perintah Al-Quran. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.
itu ahli tahajud. Makanya hati-hati, banyak orang yang salah kaprah sama dengan orang ahli fitnah. Mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Kata Nabi, besok ada orang yang Qur'annya fasih, hafalannya fasih, cuma menggunakan ayat dengan takwil yang salah, artinya yang salah. Ada sekarang, ada banyak. Tuhan di atas, duduk di atas aras, melihat kita. Sudah ngomong itu berarti Tuhan sama, tapi nggak sama, nggak bisa. Allah itu tidak seperti makhluk, tidak bertempat. Wa khalafatil hawadis, berbeda dengan yang baru. Bukan di langit, bukan di surga, bukan di barat, bukan di Mekah. Makanya orang yang pernah ke Mekah khusyuk nggak? Ketika melihat Ka'bah khusyuk nggak? Nggak ada jaminan khusyuk. Karena itu juga tempat. Yang membuat khusyuk itu hati, bukan masalah tempat. Orang mau di musola, di masjid, yang khusyuk itu biasanya kalau punya kesusahan, lagi senang, habis berantem khusyuk, nangis, biasanya begitu. Karena dorongannya kencang, kesel, senang, atau pengen sesuatu. Ini doanya mesti kencang. Terus, makanya hati-hati ayat mutasyabihat, doa mutasyabihat. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang hatinya nyeleweng, fayattabi'una ma tasyabaha ibtigha'a al-fitnah, mereka mencari-cari ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, perpecahan. Zikir nggak boleh, baca la ilaha illallah, tahlilan nggak boleh. Yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, fitnah. Kata yang boleh. Sedangkan orang non Islam yang baca la ilaha illallah langsung bisa masuk surga. Ada orang Kristen 50 tahun. Misalnya sekarang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal itu sama dengan bayi. Kehapus semua dosanya yang 50 tahun langsung. Sedangkan kita yang tiap hari baca Yasin, mangkor Yasin fi lailatin kana sabahan maghfuratan. Orang yang baca Yasin malam hari, subuh diampuni oleh Allah. Ini ditafsir Ibnu Katsir. Ini Ratu Samad yang dihajar oleh orang Wahabi itu. Suruh cari sendiri tafsir Ibnu Katsir awal surat Yasin itu. Orang yang mencari, orang yang condong hatinya dari kebenaran, mencari-cari jalan untuk menimbulkan fitnah, perpecahan, wabtigha ta'wili, dan mencari takwilnya. Sedangkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasih. Rasih itu di atasnya oleh albab sudah. Yaquluna amanna, makanya alif lam mim yasin kaf ha ya ain shad, itu siapa yang berani? Enggak ada, enggak berani. Yaquluna min indi rabbina warasikhuna as-sabitun al-mutamakkin, orang sudah kokoh dengan ilmunya, cuman sudah tidak ragu dadanya. Bil ilmi yaquluna amanna min indillahi wa la na'lamu ma'nahu, itu semua dari Allah dan saya tidak tahu maknanya. Cuma paling kalau urusan manungkum kaf, biasanya pondok begitu. Apa gunanya? Biar orang yang ngomen itu berhenti. Makanya punya istri ngomen baca itu kaf ha ya ain shad ha mim. Kalau masih ngomen, ya pakai yang beneran, nggak apa-apa. Ya kalau yang salah suaminya ya nggak apa, suaminya nggak pulang, suaminya ini pasti dibacain, bukan Al-Qurannya ya nggak benar. Kalau santri itu kan ada aja. Yaquluna amanna kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan mereka tidak akan mengambil peringatan kecuali orang-orang yang termasuk ulul albab, yang punya akal. Kata Nabi Istaghfirullah, sataqribu ummati hadhihi ummah
akan pecah umat ala salasi wasabina firqah 73 golongan, kan banyak. Kulha binar, semua mereka masuk neraka. Nanya sahabat kepada Rasulullah, "Man ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah?" Yang masuk surga, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang kepadaku dan yang berpegang kepada tuntunan sahabatku. Masalahnya sekarang ngaku ahli sunnah wal jamaah semua. Ini repotnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Makanya kalau orang itu yang ikut NU, yang ikut Muhammadiyah silakan. Cuma yang penting tanggung jawab. Ya ada Pak Guru. Kamu ikut siapa? Saya Muhammad Jahsi Masyari. Akidahnya ikut siapa? Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Jadi semua ada yang tanggung jawab. Fikihnya ikut siapa? Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i besok tanggung jawab kalau beliau semuanya. Apalagi yang jadi pengurus itu bagi Hasyim Asy'ari, yang mau ngurusin itu saya anggap santriku dan saya akan husnul khotimah beserta turunannya. Hati-hati, mau nyantol ke siapa besok? Saya juga harus bertanggung jawab. Ngajar, besok dituntut. Dapat dari mana kamu? Dari musola. Ditanya, saya panggil, dapat dari mana? Dari pondokan. Pondok kemana? Nggak pasti. Jadi saya itu pondokan yang pertama alumni sama muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kisoluddin Butet, sepupu sama bata-bata sama. Cuma yang pertama di Madura yang nondok kesono, setelah saya Nawawi baru Kasan di Butet. Sama harus begitu, mau guru. Makanya jangan sampai kalau tidak punya dasar nyari di Al-Mukarram Google, jangan. Bahaya itu ditanya antara siapa dulunya Al-Mukarram Google, dipanggil Google, mau panggil ke siapa? YouTube. Patu Somad dipanggil, nggak tahu saya mereka. Itu kan online. Hati-hati, nggak apa-apa silakan dulu sama aja, cuma jalurnya itu yang jelas. Dipertanggungjawabkan, makanya ada sanad keilmuan. Kalau ilmu itu sanad, kalau keturunan silsilah. Saya dari turunan ini, orang tua saya ini, ilmu sama juga begitu. Makanya orang kalau bacaan-bacaan nggak ada turunannya itu gila. Tapi soalnya dulu, apa ngomong sendiri? Kenapa? Nggak ada syarat keilmuannya, nggak ada sambungannya, nggak ada atas. Jadi ayat itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu sudah jelas, nggak bisa berbagi. Yang menjadi hukum dasar hukum ilmu agama. Kalau yang mutasyabihat tergantung orang yang menafsiri. Maka orang yang menafsirkan sesuai akal pikirannya, kata Nabi, dia sama dengan meletakkan